Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada sore hari menjelang iftar ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah syam di hari ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di antara salah satu akhlak tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap orang Islam adalah as-sariqah. Apa? As-sariqah. Apa itu sariqah? As-sariqah artinya adalah mencuri. As-sariqah artinya apa? Mencuri. Mencuri, orang biasanya mencuri, yang dicuri itu apa biasanya? Barang. Mencuri uang. Apalagi? Mencuri sandal. Apalagi? Mencuri makanan. Apalagi? Mencuri jajan di kantin, ya, dan lain sebagainya. Mencuri ayam, naudzubillah summa naudzubillah, mencuri ayam, ya. Ini santri nggak mungkin melakukan itu semua, ya. Kenapa orang sampai mencuri? Orang itu sampai mencuri, dia berani mencuri karena dalam dirinya tidak ada dua hal, tidak ada dua sifat di dalam hatinya. Dua sifat itu, yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rasa takut itu seharusnya mencegah dia dari perbuatan mencuri. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, kata Allah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Itu yang pertama, tidak adanya pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak adanya hormat atau penghormatan terhadap hak milik orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum." Sesungguhnya harta-harta kalian dan darah-darah kalian adalah haram di antara kalian. Haram bagi seorang muslim mengambil hak milik orang lain tanpa izin, tanpa hak, tanpa cara yang dibenarkan. Haram bagi seorang muslim menumpahkan darah muslim yang lainnya. Ya. Jadi yang kedua apa tadi? Tidak adanya penghormatan terhadap hak milik orang lain. Meskipun orang lain itu bukan orang Islam. Meskipun orang lain itu siapa? Orang kafir. Orang kafir, kafir dhimmi yang hidup berdampingan dengan kita kaum muslimin, hak miliknya apa boleh dicuri? Kamu punya tetangga, punya mangga, mangganya gembel, ya. Wah, ini mangganya udah matang-matang di atas pohon, masak pohon, curi aja. Jangan, curi aja. Ya, kenapa kamu mencuri? Dia kan kafir. Boleh? Tidak boleh. Haram hukumnya meskipun dia kafir. Paham dong? Dan mencuri itu ya ikhwan, menghalangi kita dari masuk surga. Perbuatan tercela yang membuat kita tidak bisa masuk surga gara-gara ada hak orang lain yang masuk dalam perut kita secara haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabatat min sukhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh
dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih berhak buat dia. Neraka lebih berhak buat dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man faraqar ruhu al-jasada." Barang siapa yang rohnya keluar dari jasadnya. Apa artinya? Apa? Meninggal. Qaid, mati. Apalagi? Wafat. Wa ala alihi wa ashabihi, ya. Barang siapa yang rohnya keluar dari jasadnya, wa huwa bari'un min thalathin, dan dia terbebas dari 3 perkara. Dia terbebas dari 3 perkara. Dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Apa 3 perkara itu? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang pertama? Al-kibru, sombong. Tahu sombong? Apa sombong? Menurut definisi dari Rasulullah, sombong itu definisinya 2. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran, dan yang kedua, wa ghamtun nas, suka merendahkan manusia, suka merendahkan orang lain. Fahimtum hadza? Baik. Kiber. Yang kedua yang menghalangi seseorang masuk surga setelah sombong, ad-dain, hutang. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Roh seorang mukmin akan terkatung-katung karena hutangnya. Hatta yuqda anhu, sampai hutangnya itu dilunasi. Maka ketika seorang muslim meninggal dunia, kewajiban ahli warisnya adalah pertama, memperhatikan apakah si mayat punya hutang. Kalau si mayat punya hutang, segera tunaikan hutangnya, karena ini masalah besar, ya. Baru kemudian apakah ada wasiat, kalau ada tunaikan wasiatnya, baru kemudian dibagi harta warisnya. Tapi yang pertama hutangnya, itu hutang. Yang kedua, yang ketiga apa penghalang masuk surga? Yang ketiga adalah al-ghulul. Apa? Al-ghulul. Apa gulul itu? Mengambil hak milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi, tanpa hak, alias nyolong, alias maling, alias mencuri, alias korupsi. Jadi pencuri-pencuri, korupsi-korupsi itu nggak akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia tertahan dengan harta haram yang dia ambil secara tidak benar itu. Nah, itu pencurian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita, di antara antum ada yang pernah melakukan itu, yahi, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan jajan yang pernah diambil itu, bayar ya sebelum besok dihisab oleh Allah. Jadi sandungan antum pada hari akhirat sehingga antum tidak bisa masuk surga. Ya, bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Paham, Tom? Ada pencurian yang lebih buruk dari itu. Kalau yang Ustaz sebutkan tadi pencurian konvensional. Apa konvensional? Mencuri pada umumnya. Mencuri barang, mencuri uang, mencuri jajan, nyuri sandal, celana dalam. Ada yang dicuri? Ada. Ada yang pernah kehilangan celana dalam? Ya meskipun celana dalam, tapi kalau dicuri haram juga ya, ya. Apalagi nggak kelihatan kan dipakai di dalam. Kalau sarung kan kelihatan. Wal iyadzubillah. Ada pencurian yang lebih buruk daripada itu. Pencurian apa? Pencurian di dalam ibadah. Pencurian dalam apa? Ibadah. Nah, pencurian di dalam ibadah di antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencuri di dalam sholat.
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aswa'an nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Orang pencuri yang terburuk, kata Rasulullah, pencuri yang terburuk. Kalau yang tadi itu buruk, tapi ini ada yang terburuk, lebih buruk daripada tadi. Siapa itu? Alladhi yasriqu fi salatihi, yaitu orang yang mencuri di dalam solatnya. Orang yang mencuri di dalam solatnya. Para sahabat mikir, piye carane wong solat kok nyolong? Ya, solat kok mencuri, gimana? Maka bertanyalah sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fa kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi, seseorang mencuri di dalam solatnya? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, yaitu ketika dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Apa maksudnya? Solatnya asal-asalan, solatnya cepet-cepetan, solatnya ke susu, solatnya ekspres, ya, 4 rakaat selesai dalam waktu setengah menit. Ada seperti itu? Solat tarawih 23 rakaat 7 menit kukut, ya. Solatnya menggunakan kecepatan 380 km per jam, ya, 380 km per jam. Ini setara dengan kereta cepat Indonesia Cina, KCIC, kereta WOS, ya. Tahu pembalap MotoGP kelas dunia siapa? Rossi. Siapa lagi? Marquez, ya. Ini Marquez itu, dia merasa saya pembalap paling cepat, tapi begitu dia melihat sholatnya orang Indonesia, kaget dia, ada lebih cepat dari aku. Siapa? Orang Indonesia ketika sholat, ya, bengong dia si Marquez ini. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, orang yang sholatnya tidak sempurna, tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, maka dia adalah orang yang disebut seburuk-buruk pencuri. Mungkin kalau di sini sholat sambil main-main kuku, sholat sambil ngupil, sholat sambil kukur-kukur, sambil toleh-toleh dan sebagainya, itu pencuri itu, ya. Maling itu maling. Ayo, siapa di sini yang pernah jadi maling? Ya, maksudnya maling sholat. Orang yang mencuri di dalam sholat, apa yang dia curi? Yang dia curi adalah haknya siapa? Haknya Allah. Kalau yang pencuri konvensional yang pertama tadi, hak siapa yang dicuri? Hak manusia. Sandal, uang, jajan di kantin, baju di jemuran, barang dalam lemari diambil diam-diam. Dia mencuri haknya siapa? Haknya manusia. Sedangkan seseorang yang sholatnya asal-asalan, tidak khusyuk, tidak tumakninah, gerusa-gerusu, ekspres, cepet-cepetan, dia mencuri hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pencuri, ya. Apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Apa sebab? Karena tidak ada tumakninah di dalam sholat. Dan tumakninah, tenangnya anggota badan ketika sholat, ya, sempurnanya rukuk, sempurnanya sujud, sempurnanya qiyam atau berdiri, dan sempurnanya gerakan sholat, itu merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Tahu rukun? Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu perkara, yang kalau salah satu rukun itu tidak ada, maka perkara itu batal, tidak sah. Di antara rukun sholat adalah tumakninah. Orang sholat tidak tumakninah, sholatnya enggak sah. Rasulullah SAW pernah menjumpai seorang laki-laki, dia sholat dengan kecepatan 500 km per jam. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Amin. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ya, kemudian Allah Akbar. Rasulullah melihat itu. Apa kata Rasulullah SAW?
Beliau mengatakan, "Sholli." Ulangi salatmu. Fa innaka la tusalli, karena sesungguhnya kamu belum salat. Ulangi salatmu. Dia salat lagi. Salat lagi, sama ternyata, ekspres cepat seperti itu, seperti burung yang mematuk-matuk biji-bijian. Disuruh mengulangi oleh Rasulullah SAW sampai berapa kali? 3 kali. Hingga akhirnya orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, la astati'u as-salata ghaira hadha." Saya tidak bisa lagi sholat yang lebih baik dari yang saya lakukan itu. Itu yang terbaik menurut saya. Rasulullah kemudian mengatakan, kemudian mengajari dia sholat dengan sebenar-benarnya, dengan cara yang benar. Jadi sholat kalau tidak khusyuk, sholat kalau tidak tumak ninah, ya, sholat kalau tidak tumak ninah tidak sah. Beda tumak ninah, beda khusyuk. Apa bedanya? Tumak ninah terkait dengan tenangnya anggota badan, sempurnanya gerakan, sempurnanya hayatus sholat, gerakan sholat, ya, terkait dengan anggota badan, tenang, tidak banyak gerakan, gitu ya, sempurna berdirinya, sempurna rukuknya, sempurna sujudnya. Itu namanya tumak ninah. Kalau sholat tidak tumak ninah, tidak sah. Beda tumak ninah, beda khusyuk. Apa itu khusyuk? Yaitu fokusnya hati dan pikiran kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholat Allahu Akbar, kelihatannya dhawahirnya, jawarihnya, anggota badannya khusyuk. Anggota badannya khusyuk, tapi hatinya enggak khusyuk. Kenapa hatinya enggak khusyuk? Ketika Allahu Akbar, sudah pikirannya pelesir kemana-mana, traveling ke sana kemari. Nanti ini bukannya apa ya kira-kira ya, ini kayaknya nasinya nggak sama, ada yang kotaan, ada yang styrofoam. Nanti kalau aku dapat styrofoam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sholat, ya, sholat maghrib seperti itu. Allahu Akbar, tapi pikirannya bahas nasi. Khusyuk apa tidak? Tidak khusyuk. Kira-kira ya, orang sholat gak khusyuk, tapi dia tumak ninah, sholatnya batal apa enggak? Sholatnya batal apa enggak? Batal apa enggak? Sholatnya enggak batal, hanya saja pahalanya tidak sempurna, mengurangi kesempurnaan pahalanya. Orang sholat tapi tidak khusyuk, kata Rasulullah SAW, wa innal abda la yusalli, ada seorang hamba yang mengerjakan sholat, fa laysa lahu min sholatihi illa nisfahu, dia tidak mendapatkan pahala sholat kecuali seperduanya, ya, illa sulusahu, kecuali sepertiganya, illa rubu'ahu, seperempatnya, seperenamnya, seperdelapannya, sepersepuluhnya. Dan sepersepuluh itu besar apa kecil? Kecil. Ibarat tempe menu MBG itu dipotong tipis kayak silat ini, ya, itu pahalanya. Kenapa? Sholatnya tidak khusyuk, tapi sholatnya sah, kayak gitu. Orang yang sholat anggota badannya tenang, tumak ninah, tapi tidak khusyuk, apa kata Abdullah, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, iyyaka wa khusyu'al munafik, berhati-hatilah kamu dari khusyuknya orang munafik. Berhati-hatilah kamu dari khusyuknya orang munafik. Jadi Abu Darda mengibaratkan orang yang sholat tumak ninah, tenang, tapi hatinya enggak khusyuk, itu beliau menyebut sebagai khusyu'ul munafik. Apa khusyu'ul munafik kata Abu Darda? Antara rajulan khasyi'an jasaduhu wa laysa bi khasyi'in qalbuhu, yaitu ketika engkau melihat seseorang sholat, khusyuk jasadnya, khusyuk badannya, tenang, bagus gerakannya, tapi hatinya tidak khusyuk. Itu namanya apa? Khusyu'ul munafik. Khusyuknya orang munafik. Paham tuh? Jam berapa adzannya? Kurang berapa menit? 10 menit. Baik, Ustaz lanjutkan ya. 55 kan? Betul kan? Iya, Ustaz sudah tahu kok. Nah, yang kedua, kalau tadi pencuri di dalam sholat,
Yang kedua, ada pencuri di dalam puasa. Ya. Siapakah orang yang mencuri? Siapakah pencuri di dalam puasa? Atau apakah pencuri-pencuri di dalam puasa itu? Pertama, seseorang melakukan puasa karena ikut-ikutan, karena kebiasaan, karena rutinitas. Antum di sini puasa karena rutinitas, karena kebiasaan, ikut-ikutan, atau karena Allah Subhanahu wa taala? Betul. Antum berpuasa karena ikut tradisi, ikut kebiasaan karena ini bulan Ramadan, atau berpuasanya antum karena iman kepada Allah? Tentukan, karena iman apa karena ikut-ikutan? Iman apa ikut-ikutan? Siapa yang puasanya karena ikut-ikutan, karena sekarang bulan Ramadan terpaksa saya puasa Ramadan, ya dul ya, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Berarti bagaimana Ustaz? Mulai sekarang harus disetting, harus diluruskan niatnya, dibetulkan niatnya. Kita harus berpuasa semata-mata karena iman kepada Allah, karena hanya iman kepada Allah yang puasanya diterima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Di situ Rasulullah mengatakan imanan wahtisaban, ya. Bukan karena taklidan, ikut-ikutan, uang golek mangan. Ya. Siapa yang puasanya ikut-ikutan, berarti dia bukan karena iman dan wahtisaban, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Maka itu pencuri puasa yang pertama. Puasa hanya mengikuti tren, tidak ikhlas karena Allah, tidak atas iman karena Allah. Fahim tum? Yang kedua, pencuri puasa adalah seseorang puasa tapi tidak sholat. Puasa Ramadan tapi tidak sholat. Puasanya sah apa tidak sah? Puasanya sah apa tidak sah? Puasanya sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak terima? Karena dia enggak sholat. Para ulama menjelaskan, kalau ada seorang muslim berpuasa tapi dia tidak sholat 5 waktu, dia meninggalkan sholat 5 waktu, puasanya sah tapi puasanya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 54. Coba diulangi, surat apa? Ayat 54. Ada yang tahu bunyi ayatnya? وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ تَوْبَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya kebaikan-kebaikan mereka. Tidak ada yang menyebabkan tidak diterimanya zakat-zakat mereka, termasuk semua kebaikan-kebaikan, termasuk sholat. Apa yang menyebabkan tidak diterima? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang kafir kalau sholat diterima nggak sholatnya? Ada orang Kristen, orang non-Islam yang bulan puasa ini dia ikut-ikutan puasa Ramadan seperti kita, karena dia merasakan manfaat duniawi, merasa lebih segar, lebih sehat dan sebagainya. Puasanya diterima nggak oleh Allah? Kenapa nggak diterima? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua, wala yaqumuna sholata illa wa hum kusala, dan mereka kalau mendirikan sholatnya sambil malas-malasan, yaitu orang munafik. Ya. Apa sebab yang kedua? Mereka tidak mengerjakan sholat. Kalau mereka sholat terpaksa, dan itu pun mereka kerjakan malas-malasan. Poin yang kedua, kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena tidak sholat. Berarti sholat itu kunci. Ya. Wala yunfiquna illa wa hum karihun, dan mereka kalau berinfak itu pun karena terpaksa. Mereka kalau berzakat mencari pengakuan, mencari sanjungan. Mereka kalau berbagi, kalau berderma, bersedekah untuk mencari validasi.
Kurang berapa menit lagi? Masih lama. Baik, bisa teruskan ya. Jadi pencuri sholat yang kedua, ketika seseorang puasa Ramadan dia tidak sholat, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang ketiga ya ahi, menghabiskan waktu untuk tidur. Tidur boleh nggak ketika puasa Ramadan? Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika antum puasa turu tok, antum akan kehilangan keutamaan. Ya, waktu yang seharusnya digunakan murojaah, baca Quran, untuk berzikir, untuk mutolaah, untuk talabul ilmi, belajar, habis untuk tidur. Apa yang keempat Pak Ustadz, pencuri puasa? Yang keempat adalah kotak kecil dan kotak besar. Apa kotak kecil? Saya nggak bawa kotak kecil. Apa kotak kecil? Kotak amal. Handphone, ya. Gadget HP kita. Apa kotak besar? TV. Awas, maling puasa itu di situ. Kalau antum besok pulang liburan bawa HP, menyimpan HP, ya, berarti antum menyimpan apa? Nyimpan maling. Melihara apa? Melihara maling. Hati-hati. Puasa kamu bisa habis karena handphone. Kok bisa Pak Ustadz? Iya. Karena kebanyakan tayangan-tayangan, tontonan-tontonan di HP antum yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Kebanyakan tontonan tayangan yang tidak bermanfaat. TikTok, Short, kemudian apa namanya YouTube, kemudian apalagi Roblox, ya, apalagi macam-macam gitu ya. Dan tidak jarang yang dilihat di HP itu adalah tontonan-tontonan maksiat, perempuan-perempuan mengumbar aurat, adegan-adegan cinta, romantis dan sebagainya. Secara tidak langsung antum berpuasa, di saat yang sama antum berbuat maksiat kepada Allah. STMC. STMC. Apa STMC itu? Siam terus, maksiat jalan. Siam terus, maksiat jalan. Ya berpuasa, tapi nyambi maksiat, itu namanya STMJ. Bagaimana Pak Ustadz kalau puasa STMJ, siam terus, maksiat jalan? Puasamu sah, tapi pahalamu habis karena perbuatan maksiat. Itu maling-maling puasa. Paham yahi? Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا